Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Lintas 17 berjaringan untuk sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore pendengar untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 25 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polresta Banda Aceh tindak tegas aksi balap liar. Kemudian Dinas Kesehatan Aceh Utara intensifkan pengawasan takjil, cegah kandungan zat berbahaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamyang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Berita dari Banda Aceh, pendengar. Polresta Banda Aceh memastikan tindak tegas aksi balap liar yang marak dilakukan remaja selama Ramadan. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maulidia Putri. Polresta Banda Aceh memastikan menindak tegas tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, khususnya selama Ramadan, termasuk aksi balap liar di seputaran Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kasat Lantas Polresta Banda Aceh, Kompol Mawardi mengungkapkan, aksi balap liar di kawasan itu terjadi berulang kali, terutama pada malam hari di akhir pekan, bahkan kini juga terjadi di pagi hari. Untuk itu personil kepolisian memperketat pengawasan dan mengimbau masyarakat turut melapor jika menemukan adanya aktivitas balap liar. Ataupun sebelum menjelang subuh, pada anak-anak usia dini itu sambil berkumpul yang tujuannya lah untuk balap liar. Di Satsamapta, Polsek Ulele melakukan kegiatan penertiban. Artinya supaya anak-anak kita tidak melakukan balap liar. Remaja dan anak-anak di bawah umur yang kedapatan melakukan tindakan tersebut dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pembinaan dan kendaraan yang tidak sesuai standar turut disita petugas. Penertiban tidak hanya bagi pelaku balap liar tapi juga penonton yang meramaikan. Pihaknya meminta orang tua turut melakukan pembinaan dan pengawasan agar anak tidak melakukan aksi yang tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain, termasuk mengganggu kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Ya, pendengar, masih dari Banda Aceh, TK Kidos English School Banda Aceh menggelar pembelajaran Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman yang menekankan pembentukan karakter anak sejak dini. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
Pembelajaran Ramadan di TK Kidos English School Banda Aceh tahun ini menghadirkan suasana berbeda. Sekolah tersebut menggelar kegiatan belajar di luar kelas dengan memanfaatkan kawasan Masjid Raya Baitur Rahman sebagai ruang edukasi spiritual bagi para siswa. Kepala Sekolah Kidos English School Wendy Juliasari mengatakan kegiatan ini merupakan program rutin setiap Ramadan dengan penekanan pada pembelajaran ibadah puasa dan pembentukan karakter anak. Jadi tujuan kami memang bagaimana memperkenalkan berpuasa di bulan Ramadan, karena kan anak usia dini mereka masih dalam proses pengenalan. Juga apa aktivitas yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, khususnya di masjid sebagai pusat kegiatan beribadah. Ini bukan hanya sholat, jadi kami mengajarkan anak bagaimana berempati dengan orang lain, bagaimana bersedekah, berbagi, dan juga bersosialisasi. Jadi bagaimana kita menegur orang lain dengan sopan, bagaimana cara berbagi. Kegiatan belajar dimulai pukul 8:30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan pelaksanaan sholat duha berjamaah. Selain itu, pembelajaran dibagi ke dalam kelompok kecil berdasarkan jenjang usia anak, sehingga materi dapat disampaikan sesuai tahap perkembangan masing-masing siswa. Anak-anak dibimbing untuk mengenal tata cara ibadah yang benar dengan pendekatan yang menyenangkan. Kidos English School juga mengagendakan kegiatan camp pada 13 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak akan dilatih untuk berpuasa sesuai kemampuan masing-masing tanpa adanya paksaan, dan sekolah berharap kegiatan ini dapat menanamkan nilai keislaman sejak dini, sekaligus membentuk karakter anak yang peduli dan berakhlak baik. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Baik, pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dari Aceh Utara dilaporkan Dinas Kesehatan Aceh Utara dukung pengawasan pangan khususnya saat Ramadan, di mana aktivitas jual beli makanan berbuka meningkat pesat. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Dinas Kesehatan Dinkes Aceh Utara melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas menegaskan pentingnya pengawasan makanan dan minuman takjil selama bulan suci Ramadan. Langkah ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang mengandung zat berbahaya. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Aceh Utara Samsul Bahri menyampaikan bahwa pengawasan takjil merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan yang beredar di tengah masyarakat, khususnya saat Ramadan, di mana aktivitas jual beli makanan berbuka meningkat pesat. Menurutnya, tren penjualan takjil dengan harga murah perlu menjadi perhatian. Dinkes memastikan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM. Meskipun hingga saat ini belum tersedia perwakilan BP POM di kabupaten kota. Survei pasar dengan harga-harga yang sangat murah, kayak mana bisa menjual deh. Sehingga nanti kita pastikan bagi kami Dinkes sebetulnya ini lebih kewenangan BPOM, lebih kita kerjasama Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang terpusat di Kota Banda Aceh. Ini BPOM ini belum seluruh kabupaten kota ada perwakilannya. Mungkin ke depan insya Allah sesuai dengan pertemuan nanti diusahakan nanti melalui bantuan pemerintah daerah ada BPOM di setiap kabupaten kota. Samsul Bahri menambahkan untuk wilayah Aceh Utara dan Lok Semawe, pengawasan BP POM masih berada di regional Aceh Tengah, Takengon. Namun demikian, Dinkes Aceh Utara tetap berperan sebagai perpanjangan tangan BP POM dalam melakukan pengawasan di lapangan. Samsul kembali menjelaskan pihaknya telah menyusun jadwal penurunan tim pengawasan pada pekan kedua Ramadan. Pengawasan dilakukan secara sampling di sejumlah kecamatan di antaranya Lok Sukun, Krunggeku, Dewantara, Panton Labu, dan Tanah Jambu Ai. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pembangunan hunian tetap atau HUNTAP untuk korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Luwes masih terkendala dengan biaya pembebasan lahan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
Bupati Gayeluas Suhaidi mengungkapkan pembiayaan pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap (HUNTAP) bagi 20 desa yang harus direlokasi akibat bencana masih menjadi tantangan utama yang perlu segera direalisasikan. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan kepada sejumlah pihak di tingkat pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang menjadi tugas berat kami hari ini adalah untuk 20 desa yang kita relokasi untuk pembangunan HUNTAP-nya, Pak. Ini lahannya masih ada, belum ada biaya pembebasannya. Saya sudah pernah sampaikan ke Pak Mendagri sebagai ketua Satgas kita. Kemudian saya pernah sampaikan ke Kepala BNPB juga, Pak, termasuk ke Pak Gubernur dan Wagub. Bagaimana kita mencari solusi untuk biaya pembebasan lahan pembangunan HUNTAP yang 20 desa ini, Pak. Sudah kita masukkan, Pak, ke Mendagri sudah kita masukkan, kemudian ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman, surat permohonan juga kita sudah masukkan, ke BNPB juga sudah kita masukkan, Pak, surat kita mencari biaya pembebasan lahan untuk pembangunan HUNTAP, Pak. Karena di Gayeluas ini berbeda, Pak, dengan Tamiang. Gayeluas ini tidak ada perizinan perhutanan, tidak ada perusahaan-perusahaan yang ada di Gayeluas ini, sehingga berbeda dengan Tamiang, Pak. Kalau Tamiang kan banyak sawit, Pak, banyak perusahaan-perusahaan. Jadi pemerintah langsung saja bisa tunjuk di sini. Tapi Gayeluas ini umumnya semua lahan milik masyarakat, Pak. Dan itu APM pakai sertifikat. Jadi artinya harus ada pembebasan lahan ke masyarakat kita. Barangkali dalam kesempatan juga Pak Dirjen, saya mohon barangkali bisa mendorong kira-kira bagaimana nanti solusinya untuk pembebasan lahan ini. Suhaidi berharap adanya dorongan dari Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri untuk membantu mencarikan solusi terbaik. Ia menegaskan relokasi ke lokasi yang aman merupakan tanggung jawab moral pemerintah agar masyarakat tidak kembali bermukim di kawasan rawan bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lux Mawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Berita dari Kota Sabang mendengar lemang kembali menjadi pilihan sejumlah masyarakat Sabang untuk menu berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Kuliner khas Aceh ini tidak hanya diburu karena cita rasanya, tetapi juga karena nilai tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Irzam Maulana. Kue lemang kembali menjadi kuliner favorit warga Sabang selama bulan suci Ramadan. Selain sebagai menu berbuka puasa, makanan khas Aceh ini juga menjadi bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menjelang waktu berbuka puasa, aroma bambu terbakar bercampur santan kental mulai tercium di kawasan Simpang Garuda, Kota Sabang. Di lokasi tersebut, pedagang lemang tampak sibuk melayani warga yang berburu takjil Ramadan. Deretan lemang tersusun rapi di atas meja dagangan. Wangi khas dari bambu yang dibakar perlahan di atas bara api kerap menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Tak sedikit warga yang berhenti sejenak untuk membeli lemang sebagai hidangan berbuka puasa bersama keluarga. Salah seorang pedagang Suryati mengatakan Ramadan selalu membawa peningkatan permintaan lemang. Dalam sehari ia mengaku mampu menjual puluhan batang lemang yang dimasak menggunakan bambu pilihan. Penjualan Bu dalam beberapa hari ini seperti apa Bu? Selama puasa berapa hari dah kayak mana? Selama puasa kadang-kadang lancar, kadang-kadang sepi. Untuk dalam satu hari kira-kira berapa bambu habis Bu? Habis 55 bambu satu hari. Ide awalnya Bu mau menjual lemang di Sabang? Ide awalnya kami mau jual lemang karena kan hari-hari biasa kami jual kacang. Jadi kacang kan puasa orang mungkin tak mau. Jadi akhirnya turunlah jualan lemang. Sama sambil naik air tebu sekalian. Yang
menjelaskan ide berjualan lemang muncul karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat selama bulan puasa. Pada hari biasa, ia mengatakan dirinya berjualan kacang rebus, namun saat Ramadan memilih beralih ke lemang yang lebih banyak dicari untuk menu berbuka. Bagi warga Sabang, lemang bukan sekedar makanan berbuka, tetapi juga simbol kebersamaan dan tradisi Ramadan. Kehadirannya setiap sore turut menggerakkan ekonomi pedagang kecil sekaligus menghidupkan suasana menjelang azan maghrib. Tradisi berburu lemang di kota Sabang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan. Selain menjaga warisan kuliner Aceh, aktivitas ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. Demikian Irza Maulana melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berita dari Singkil dilaporkan mendengar Wali Kota Haji Rashid Bancin menandatangani serah terima hibah bus di Jakarta guna mendukung mobilitas siswa program Sekolah Rakyat Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Bancin menghadiri penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima atau BAST barang milik negara di Jakarta. Bertempat di Hotel Morris, Jalan Wahid Hasim, acara formal bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengesahkan serah terima unit bus yang telah dialokasikan sejak tahun 2025. Unit kendaraan direncanakan khusus untuk mendukung mobilitas dan operasional program Sekolah Rakyat di Kota Subulus Salam. Selain menuntaskan administrasi bus tahun 2025, pemerintah Kota Subulus Salam juga tengah menjajaki wacana pengusulan tambahan 1 unit bus lagi untuk tahun anggaran 2026. Berbeda dengan unit sebelumnya yang dikhususkan untuk sekolah, bus baru ini nantinya diproyeksikan untuk melayani kebutuhan transportasi umum masyarakat Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Bancin menjelaskan bahwa tantangan mendapatkan bantuan pusat pada tahun depan akan lebih kompetitif lantaran adanya penurunan kuota pengadaan bus nasional. 2026 ini pun diwacanakan kita dapat 1 lagi untuk Kota Subulus Salam. Mohon doanya. Iya, dan perlu juga nanti RRI cross check, kita dapat info di tahun 2026 ya, itu ada pengadaan bus se-Indonesia mungkin hanya ada 100 unit. Sedangkan 2025 kemarin itu ada 150 unit. Jadi tahun ini saja berkurang. Tapi insya Allah dari 100 unit ini kita berusaha untuk Kota Subulus Salam dapat 1 unit. Dengan penandatangan BAST tersebut, aset bus milik negara tersebut secara resmi beralih pengelolaan kepada pemerintah Kota Subulus Salam untuk segera dioperasikan. Langkah jemput bola ke kementerian ini diharapkan mampu mempercepat transportasi layanan publik dan akses pendidikan di bumi Syekh Hamzah Fansuri. Demikian Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.